Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irda Wiranti dengan NPM 203100059. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan sharing sedikit tentang hernia nukleus pulposus atau HNP. Lalu ada penyakit spina bifida, ada penyakit spondylosis, dan terakhir penyakit spondylolitesis. Hernia nukleus pulposus atau HNP ini merupakan suatu gangguan yang melibatkan ruptur annulus fibrosus sehingga nukleus pulposus menonjol dan menekan ke arah kanalis spinalis. Ada etiologi, itu penyebab dari hernia nukleus pulposus atau HNP biasanya dengan meningkatnya usia terjadi perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus pulposus. Selain itu, hernia nukleus pulposus atau HNP ini kebanyakan juga disebabkan karena adanya suatu trauma derajat sedang yang berulang mengenai diskus intervertebralis sehingga menimbulkan sobeknya annulus fibrosus. Pada kebanyakan pasien, gejala trauma bersifat singkat. Dan gejala ini disebabkan oleh cedera pada diskus yang tidak terlihat selama beberapa bulan atau bahkan dalam beberapa tahun. Patofisiologi. Ini pada tahap pertama sobeknya annulus fibrosus bersifat sirkumferensial. Karena adanya gaya traumatik yang berulang, sobekan tersebut menjadi lebih besar dan timbul sobekan radial. Apabila hal ini telah terjadi, maka resiko HNP hanya menunggu waktu dan trauma berikutnya saja. Setelah terjadi HNP, sisa diskus intervertebralis mengalami lisis sehingga dua korpus vertebra bertumpang tindih tanpa ganjalan. Epidemiologi. Ini prevalensi HNP ini berkisar antara 1-2% dari populasi. Usia yang paling sering adalah usia 30-50 tahun. Insiden HNP di Amerika Serikat adalah sekitar 5% orang dewasa. Kurang lebih 60-80% individu pernah mengalami nyeri punggung dalam hidupnya. Nyeri punggung bawah merupakan satu dari 10 penyakit terbanyak di Amerika Serikat dengan angka prevalensi berkisar antara 7,6 sampai 37%. Insiden tertinggi dijumpai pada usia 45 sampai 60 tahun. Faktor resiko. Faktor resiko yang meningkatkan seseorang mengalami HNP itu ada dari usia. Usia ini faktor utama terjadinya HNP karena annulus fibrosus selama-kelamaan itu akan hilang elastisnya sehingga menjadi kering dan keras, menyebabkan annulus fibrosus mudah berubah bentuk dan ruptur. Adapun faktor risiko dari trauma itu yang memberikan stres terhadap kolumna vertebralis seperti jatuh. Lalu ada dari pekerjaan, terutama yang sering mengangkat barang berat dan cara mengangkat barang yang salah meningkatkan resiko terjadinya HNP. Lalu ada dari gender, itu pria lebih sering terkena HNP dibandingkan wanita, itu 2:1. Hal ini terkait pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan pada pria cenderung ke aktivitas fisik yang melibatkan kolumna vertebralis. Penata laksanaan. Itu ada terapi non-farmakologis. Pertama itu ada terapi fisik pasif. Itu digunakan untuk mengurangi nyeri punggung bawah akut, misalnya kompres hangat atau dingin. Ini merupakan modalitas yang mudah dilakukan. Lalu ada iontoporesis, itu metode pemberian steroid melalui kulit. Lalu ada unitens, itu transcutaneous electrical nervous stimulator. Itu sebuah unit transcutaneous electrical nervous stimulator itu menggunakan stimulasi listrik untuk mengurangi sensasi nyeri punggung bawah dengan mengganggu impuls nyeri yang dikirimkan ke otak. Ada ultrasound, itu suatu bentuk penghangatan di lapisan dalam dengan menggunakan gelombang suara pada kulit yang menembus sampai jaringan lunak di bawahnya. Ada latihan dan modifikasi gaya hidup. Itu berat badan yang berlebihan harus diturunkan karena akan memperberat tekanan ke punggung bawah. Lalu ada terapi farmakologis. Ini ada analgetik dan
Non-steroid anti-inflammation drug. Obat ini diberikan dengan tujuan untuk mengurangi nyeri dan inflamasi sehingga mempercepat kesembuhan. Lalu ada obat pelemas otot. Lalu ada opioid, itu obat ini terbukti tidak lebih efektif daripada analgetik biasa yang jauh lebih aman. Lalu ada kortikosteroid oral, ada analgetik ajuvan terutama dipakai pada HNP kronis karena ada anggapan mekanisme nyeri pada HNP sesuai dengan neuropatik. Lalu ada suntikan pada titik picu. Lalu ada terapi operatif pada pasien. Itu dilakukan jika pasien mengalami HNP grade 3 atau 4. Tidak ada perbaikan lebih baik, masih ada gejala nyeri yang tersisa atau ada gangguan fungsional setelah terapi konservatif diberikan selama 6-12 minggu. Lalu terjadinya rekurensi yang sering dari gejala yang dialami pasien menyebabkan keterbatasan fungsional kepada pasien. Lalu terapi yang diberikan itu kurang terarah dan berjalan dalam waktu lama. Lalu ada pilihan terapi operatif yang dapat diberikan, itu ada distektomi, pengambilan sebagian diskus intervertebralis, lalu ada percutaneous distektomi, itu pengambilan sebagian diskus intervertebralis dengan menggunakan jarum secara aspirasi. Ada laminotomi, ada spinal fusion atau sacroiliac joint fusion. Itu penggunaan graf pada vertebra sehingga terbentuk koneksi yang rigid di antara vertebra sehingga terjadi stabilitas. Ada komplikasi dari HNP ini, nyeri punggung untuk jangka waktu yang lama, kehilangan sensasi di tungkai yang diikuti penurunan fungsi kandung kemih dan usus. Lalu selain itu, kerusakan permanen pada akar saraf dan medula spinalis dapat terjadi bersamaan dengan hilangnya fungsi motorik dan sensorik. Hal ini dapat terjadi pada cervical stenosis dan spondylosis yang menekan medula spinalis dan pembuluh darah. Lalu prognosis, ini pada HNP cervicalis 75% pasien akan pulih dengan penanganan terapi medis yang memadai. Lalu walaupun pada beberapa kasus berlanjut dengan ketidaknyamanan dan parestesis ringan. Pada beberapa pasien itu gejala radikular atau myelopati kambuh setelah kembali beraktivitas penuh. Untuk 25% pasien yang tidak respon terhadap terapi konservatif itu dibutuhkan operasi. Pencegahan, itu hernia nukleus pulposus dapat dicegah terutama dalam aktivitas fisik dan pola hidup. Hal yang dapat mengurangi risiko terjadinya HNP itu olahraga secara teratur, tidur di tempat yang datar dan keras, hindari olahraga atau kegiatan yang dapat menimbulkan trauma, kurangi berat badan, lalu hindari mengangkat barang yang berat, edukasi cara mengangkat yang benar. Lalu klinis selanjutnya itu ada spina bifida. Spina bifida ini kelainan bawaan yang terbentuk sejak dalam kandungan. Ada sebagian komponen tulang belakang yang tidak terbentuk. Lalu ada etiologi. Ini bahan teratogen yang dapat menyebabkan terjadinya defek neural tube. Itu ada carbamazepin, valproic acid, ada defisiensi folic acid, sulfonamid. Seorang wanita yang mengkonsumsi valproic acid selama kehamilan mempunyai risiko kemungkinan melahirkan bayi dengan defek neural tube sebesar 1-2%. Maka dari itu, seorang wanita hamil yang mengkonsumsi obat-obatan anti-epilepsi selama kehamilan disarankan untuk melakukan pemeriksaan AVP prenatal rutin. Faktor maternal lain yang dapat menyebabkan defek neural tube itu meliputi riwayat keluarga dengan defek neural tube, penggunaan obat-obat anti kejang, ada overweight berat, demam tinggi pada awal kehamilan, lalu diabetes mellitus. Patofisiologi, itu penyebab terjadinya spina bifida itu dipengaruhi oleh faktor kongenital dan konsumsi asam folat oleh ibu saat hamil membuat proses maturasi organ-organ tubuh bayi itu terganggu sehingga berakibat lahir spina bifida. Pengaruh perkembangan embrio yang terganggu mengakibatkan kanalis vertebra tidak mampu menutup dengan sempurna sehingga mengakibatkan kegagalan fungsi arkus pada lumbal dan sakral yang mengakibatkan adanya benjolan massa pada tulang vertebra di lumbosakral. Adapun
epidemiologi. Itu banyak studi epidemiologi yang menggabungkan spina bifida bersama dengan defek terkait anencefali dan kadang-kadang juga dengan encephalocele. Di bawah istilah umum itu neural tube defect, mencantumkan kondisi patologis yang biasanya dianggap sebagai NTD. Lalu misalnya prevalensi NTD di Amerika Serikat dan banyak negara Eropa diperkirakan 0,5 sampai 0,8 per 1000 kelahiran, sedangkan prevalensi di beberapa wilayah Cina telah dilaporkan lebih dari 20 kali lebih tinggi. Lalu faktor resiko itu nutrisi ibu, ada penggunaan alkohol, kafein, asupan folat rendah, kualitas makanan rendah, peningkatan beban glikemik atau indeks. Lalu kadar vitamin B12 serum rendah, vitamin C yang rendah, asupan seng rendah. Faktor ibu lainnya itu ada merokok, hipotermia, status sosial ekonomi rendah. Lalu ada faktor lingkungan, itu polusi udara sekitar, pelarut organik, pestisida. Adapun penata laksanaan, itu resiko terjadinya spina bifida itu bisa dikurangi dengan mengkonsumsi asam folat. Biasanya kalau ada kelainan bawaan yang berat dan dapat mengancam nyawa si bayi, maka begitu lahir sudah disiapkan tim dokter untuk menanganinya. Bila kelainan spina bifidanya terbuka luas, bayi harus dirawat di rumah sakit dan tidak dibolehkan pulang, sebab ia termasuk bayi beresiko tinggi. Bila spina bifida disertai dengan hidrosefalus, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pemasangan selang atau vivation pintas dari rongga cairan otak ke perut. Kalaupun ada penundaan operasi, misal karena kondisi si anak tak memungkinkan, untuk sementara waktu diberikan obat-obatan. Sebelum melakukan tindakan pun, biasanya kondisi sarafnya dinilai lebih dahulu apakah masih berfungsi atau tidak. Misalnya, apakah anak mengalami kelumpuhan atau tidak, lalu apakah ia bisa menahan pipis atau tidak. Jika ternyata saraf sudah tak berfungsi, jadi tindakan operasi dilakukan menurut kaidah yang berlaku dalam ilmu bedah anak. Lalu selain pengobatan dengan tindakan operasi juga dilakukan stimulasi fisioterapi dan rehabilitasi medik untuk melatih motoriknya. Lalu komplikasi lain dari spina bifida itu berkaitan dengan kelahiran, antara lain itu ada paralisis cerebri, retardasi mental, atrofi optik, epilepsi, osteoporosis, fraktur, lalu ulcerasi, cedera di kubitis yang tidak sakit. Prognosis itu survival rate neonatus yang lahir dengan spina bifida itu lebih dari 95%. Sekitar 10% itu sampai 15% anak dengan spina bifida meninggal sebelum usia 6 tahun, walaupun dengan tindakan yang agresif. Pencegahan spina bifida ini mencukupi kebutuhan folat, terutama selama masa kehamilan. Lalu disarankan bagi wanita hamil untuk berhenti mengonsumsi obat-obatan lainnya dan menahan diri dari mengkonsumsi minuman beralkohol selama masa kehamilan, karena kedua aktivitas tersebut dapat menyebabkan gangguan kehamilan. Lalu, klinis yang ketiga itu spondylosis. Spondilo berasal dari bahasa Yunani yang berarti vertebra atau tulang belakang. Jadi, spondylosis ini adalah kelainan degeneratif yang menyebabkan kelainan pada struktur normal dan fungsi dari tulang belakang. Etiologi penyebab spesifik spondylosis ini belum diketahui. Pertambahan usia dan terjadinya trauma, artritis, dan osteoporosis, hal-hal ini sering menjadi penyebab awal munculnya spondylosis. Beberapa faktor lain itu dicurigai bisa menimbulkan spondylosis, antara lain genetik, lingkungan, autoimun, inflamasi, dan trauma. Patofisiologi, proses degenerasi pada diskus intervertebra yang menyebabkan spondylosis ini meliputi proses sebagai berikut. Ada diskus intervertebra tersusun dari 80% air. Dengan bertambahnya usia, perlahan kandungan air akan berkurang. Hal ini menimbulkan hilangnya fleksibilitas dan stres atau tekanan pada annulus. Jika annulus tertekan keluar di antara tulang vertebra, maka akhirnya bisa menekan nervus di sekitarnya. Ketika terjadi inflamasi, maka akan menimbulkan nyeri. Selanjutnya, karena ukuran dan fleksibilitas diskus intervertebra semakin berkurang, maka
Spatium intervertebra semakin sempit atau menipis, saling mendekat satu dengan yang lain. Lalu menipisnya jarak antar tulang vertebra, bahkan jika sampai saling menempel, maka hal ini bisa mengakibatkan pertumbuhan tulang yang abnormal, sering disebut dengan bone spurs. Lalu akan terjadi hipertrofi ligamen dan lapisan persendian sebagai kompensasi atas proses degeneratif yang terjadi sehingga mengakibatkan menyempitkan kanalis spinalis. Penyempitan ini bisa menekan medula spinalis dan nervus sehingga menimbulkan nyeri. Epidemiologi. Orang-orang usia dewasa, muda atau usia pertengahan sampai lanjut usia adalah yang sering menderita spondilosis. Studi menunjukkan perokok beresiko tinggi menderita spondilosis, sebagaimana juga terjadi untuk orang dengan pekerjaan tertentu dengan posisi tubuh saat bekerja yang beresiko mencederai tulang belakang. Orang yang menderita spondilosis biasanya ada riwayat keluarga yang mengalami hal yang sama. Faktor resiko. Yang pertama itu biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun. Kedua, kelebihan berat badan mengakibatkan beban ekstra pada sendi tulang belakang. Yang ketiga, riwayat mengalami cedera. Keempat, memiliki postur tubuh yang buruk. Kelima, genetika adalah faktor risiko lain untuk spondilosis. Jika banyak orang dalam keluarga menderita spondilosis, kemungkinan ada kecenderungan genetik yang lebih kuat terhadap spondilosis. Penata laksanaan. Penata laksanaan spondilosis bisa dikategorikan menjadi dua, non-operasi dan operasi. Penata laksanaan spondilosis non-operasi itu perawatan diri, terapi fisik, kiropraktik, itu suatu bentuk terapi untuk memanipulasi bagian tulang belakang yang nyeri atau sakit dengan memberikan tekanan tertentu ke bagian yang sakit atau sulit bergerak. Lalu ada medikasi, ini medikasi yang bisa diberikan adalah jenis pereda nyeri analgesik, ada steroid dan bisa juga muskular laksan. Lalu terapi holistik. Terapi ini meliputi akupuntur, akupressure, dan suplemen nutrisi. Lalu yang penata laksanaan operasi. Ini tujuannya menghentikan pergerakan dari segmen yang menimbulkan nyeri dan menekan nervi spinalis. Ada spinal fusion, itu tindakan operasi untuk menyatukan dua atau lebih tulang vertebra untuk stabilisasi tulang belakang. Spinal fusion ini bisa dilakukan di semua level vertebra, tapi yang paling sering adalah di cervical dan lumbal. Lalu ada intradiscal electrothermal therapy atau IED, menggunakan semacam kateter untuk menyalurkan panas secara langsung ke diskus intervertebra untuk menyusutkan bagian anulus yang menekan medula spinalis atau nervus di sekitar tulang belakang. Komplikasi, itu pembentukan taji tulang atau proyeksi bertulang di sepanjang tepi tulang, kerusakan permanen pada tulang dan tulang rawan, akar saraf terkompresi. Prognosis, spondilosis itu merupakan penyakit degeneratif tulang belakang, di mana hal ini sulit untuk diketahui perkembangannya. Dalam kasus itu tidak menimbulkan kecacatan yang nyata, namun perlu diperhatikan juga penyebab dan faktor yang mempengaruhinya, seperti adanya kompresi dan penyempitan saraf yang nantinya dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan gangguan perkemihan. Pada pasien yang sudah mengalami degeneratif pada lumbalnya namun sudah tidak merasakan adanya nyeri pada daerah punggung bawah dalam waktu 1 minggu, maka kondisi pasien akan membaik dalam waktu 3 bulan. Pencegahan spondilosis ini seseorang tidak dapat menghentikan tubuhnya dari bertambahnya usia, tapi dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesehatan tulang belakangnya dengan mengikuti tips yang tercantum berikut ini, itu duduk dan berdiri dengan benar, belajar mengangkat dengan benar, berolahraga secara teratur, itu latihan aerobik sangat baik. Lalu raih dan pertahankan berat badan yang sehat, makan sehat, dia seimbang, rendah lemak, kaya buah-buahan dan sayuran, berhenti merokok, lalu hindari penggunaan alkohol secara berlebihan dan beristirahatlah yang banyak. Lalu klinis keempat itu spondylolistesis. Spondylolistesis
adalah kondisi tulang belakang yang salah satu ruasnya itu bergeser ke depan atau belakang dari ruas di bawahnya. Umumnya itu diklasifikasikan ke dalam 5 bentuk. Ada yang kongenital atau displastik, ada yang ismus, degeneratif, traumatik, dan patologis. Etiologi spondylolisthesis itu adalah multifaktorial. Predisposisi bawaan ada pada tipe 1 dan 2, dan postur, gravitasi, gaya rotasi, dan konsentrasi tegangan tinggi yang memuat semua bagian yang berperan dalam perkembangan slip. Epidemiologi itu spondylolisthesis mengenai 5-6% populasi pria dan 2-3% itu wanita. Kira-kira 82% kasus ischemic spondylolisthesis terjadi di vertebra lumbal 5 sampai sacrum 1. Spondylolisthesis kongenital atau tipe displastik terjadi 2 kali lebih sering terjadi pada perempuan dengan permulaan gejala muncul pada usia remaja. Patofisiologi itu faktor biomekanik sangat penting perannya dalam perkembangan spondylosis menjadi spondylolisthesis. Tekanan atau kekuatan gravitasional dan postural akan menyebabkan tekanan yang besar pada pars interarticularis. Lordosis lumbal dan tekanan rotasional dipercaya berperan penting dalam perkembangan defek litik pada pars interarticularis dan kelemahan pars inner articularis pada pasien muda. Terdapat hubungan antara tingginya aktivitas selama masa kanak-kanak dengan timbulnya defek pada pars interarticularis. Spondylolisthesis patologis terjadi akibat penyakit yang mengenai tulang atau berasal dari metastasis atau penyakit metabolik tulang yang menyebabkan mineralisasi abnormal, remodeling abnormal, serta penipisan bagian posterior sehingga menyebabkan pergeseran slip peak. Kelainan ini dilaporkan terjadi pada penyakit Paget's, tuberkulosis tulang, giant cell tumor, dan metastasis tumor. Faktor resiko itu ada faktor keturunan, lalu olahragawan, misalnya gimnas, angkat besi dan football, dan lain-lain. Lalu pekerja berat itu mengangkat barang-barang berat. Penata laksanaan itu perawatan awal untuk spondylolisthesis adalah konservatif dan berdasarkan pada gejala. Periode singkat dari istirahat atau menghindari aktivitas seperti mengangkat dan melengkungkan dan athletics mungkin membantu mengurangi gejala-gejala. Lalu terapi fisik itu dapat membantu meningkatkan jangkauan gerakan dari lumbar, spine, dan hamstrings, serta menguatkan otot-otot utama perut. Lalu ada obat-obat anti peradangan dapat membantu mengurangi nyeri dengan mengurangi peradangan dari otot-otot dan syaraf. Lalu pasien dengan nyeri itu mati rasa dan kesemutan pada kaki mungkin mendapatkan manfaat dari suntikan steroid, epidural, atau kortison. Lalu pasien dengan ischemic spondylolisthesis itu mungkin mendapatkan manfaat dari hyperextension brace. Lalu untuk pasien yang gejalanya gagal untuk membaik dengan perawatan konservatif itu operasi mungkin adalah opsi pilihan. Tipe dari operasi berdasarkan pada tipe dari spondylolisthesis. Pasien-pasien dengan ischemic spondylolisthesis mungkin mendapatkan manfaat dari reparasi bagian yang rusak dari vertebra atau reparasi pars. Jika MRI scan atau PET scan menunjukkan bahwa tulangnya aktif di tempat kerusakan adalah lebih mungkin untuk sembuh dengan reparasi pars. Pencegahan itu spondylolisthesis tidak dapat sepenuhnya dicegah. Aktivitas tertentu seperti gimnastik, angkat besi, dan sepak bola diketahui meningkatkan stres atau tekanan pada vertebra dan meningkatkan risiko mengembangkan spondylolisthesis. Komplikasi dari spondylolisthesis termasuk nyeri yang kronis pada tulang belakang bagian bawah atau kaki, serta mati rasa, kesemutan, atau kelemahan pada kaki.
Kompresi yang parah dari syaraf dapat menyebabkan persoalan dengan kontrol usus dan kantong kemih, namun ini adalah sangat tidak umum. Prognosisnya untuk spondylolistesis, prognosis untuk pasien dengan spondylolistesis adalah baik. Pada kebanyakan kasus, pasien-pasien merespon baik pada rencana perawatan konservatif. Untuk mereka yang dengan gejala parah yang terus-menerus, operasi dapat membantu meringankan gejala kaki dengan menciptakan lebih banyak ruangan untuk akar-akar syaraf. Nyeri tulang belakang dapat dibantu melalui lumbar fusion. Sekian penjelasan 4 klinis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.